Kalau kita mendengar Belva Devara, apa yang akan Anda ingat? Staf Presiden milenial atau ruang guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mengajak kawan-kawan untuk mengungkap rahasia di balik layar kesuksesan produk digital. Ada banyak aplikasi atau teknologi yang sangat familiar di kalangan kita, mulai dari Instagram dengan berbagai macam kecanggihan gimmick-gimmicknya, kemudian Spotify dengan terobosan-terobosan lagunya, dan Tesla dengan berbagai macam inovasi produknya. Di balik produk-produk canggih tersebut ada banyak peran yang sangat penting. Beberapa yang perlu kita ketahui, satu di antaranya adalah CEO, Chief Executive Officer. Ada banyak tokoh CEO yang bisa kita pelajari karakternya, mulai dari Mark Zuckerberg dengan produk Facebook, kemudian ada Elon Musk dengan produknya Tesla, dan sudah tidak asing bagi kita Belva Devara dengan ruang guru. Lalu apa saja sih pekerjaannya seorang CEO? Anda bisa mencari sendiri di Google dengan kata kunci tugas seorang CEO. Tapi saya akan berbagi satu insight di sini bahwa CEO itu orangnya ikonik. Maksudnya dia sangat kuat karakternya dan sangat melekat dengan branding produknya. Misalnya ketika Anda mendengar Facebook, maka Anda akan langsung ingat dengan Mark Zuckerberg. Kalau Anda dengar Elon Musk, maka Anda akan ingat dengan produknya SpaceX atau Tesla. Kalau kita mendengar Belva Devara, apa yang akan Anda ingat? Staf Presiden milenial atau ruang guru? Ya, pastinya ruang guru. CEO dengan karakternya yang sangat ikonik sehingga sangat dikenali oleh banyak masyarakat dengan personal branding yang kuat, tapi dia nggak bisa kerja sendirian. Dia harus di backup dengan banyak peran yang lain. Salah satunya adalah CTO atau Chief Technology Officer. Ada beberapa tokoh CTO yang bisa kita pelajari karakternya. Ada Nugroho Heru Cahyono, ex-CTO-nya Bukalapak, kemudian ada Leontinus Alva Edison, CTO-nya Tokopedia, ada Natali Ardianto, ex-CTO-nya Tiket.com. Apa saja tugasnya seorang CTO? Itu sudah saya bahas di beberapa episode sebelumnya, tapi kalau Anda ingin mencari lebih dalam lagi, silahkan googling dengan keyword Jobdesk CTO. Nanti akan muncul banyak. Yang saya mau sampaikan di sini adalah ada beberapa perbedaan karakter yang signifikan berbeda antara CEO dengan CTO. Kalau tadi CEO itu dia sangat ikonik, brandingnya keluar, orang kalau dengar namanya langsung ingat produknya. Tapi sebaliknya dengan CTO itu seorang CTO cenderung dia ya karena geek ya. Kalau geek itu dia relatif tidak terkenal di luar, tapi dia pasti disegani di dalam internal perusahaan. Seorang CTO tentu saja harus memiliki skill set kemampuan teknis yang mumpuni plus ditambah dengan kemampuan manajerial dan entrepreneurship. Lalu, apakah hanya CTO dan CEO saja yang membuat produk-produk digital itu bisa meledak? Ternyata tidak. Saya akan ajak Anda untuk mendalami lebih jauh lagi ada peran apa saja selain dua tersebut. Yang pertama, ketika produk ini baru dibangun, maka produk ini akan dikawal oleh seorang CEO. Awalnya seorang CEO itu mengerjakan semuanya, makanya candaannya teman-teman startup itu CEO itu singkatan dari Chief Everything Officer. Dia mengerjakan semuanya, mulai dari membuat landing page, membuat official emailnya, kemudian membuat sosial media, kemudian mengenalkan produk ini, merangkap marketing, dan semuanya dilakukan. Hingga pada satu titik seorang CEO akan mentok gitu. Dia mau nggak mau harus nyari partner untuk berbagi tugas. Maka hal-hal yang bersifat teknis, teknologi akan diserahkan dengan satu orang yang bertanggung jawab di bidang teknologi dan diberi label dengan Chief Technology Officer. Sejak saat itu, semua pekerjaan yang berurusan dengan teknologi, mulai dari landing page, membuat aplikasi, kemudian mengelola server, membeli domain, itu semua diurusi oleh seorang CTO. Sisanya masih CEO semua yang mengerjakan. Semuanya. Branding, marketing, jualan.
hingga pada satu titik dia harus melepaskan bagian itu dan bekerja sama dengan partner yang lain untuk mengerjakan spesifik tentang marketing, maka diajaklah partner dan dilabeli dengan istilah CMO, Chief Marketing Officer. Seorang CMO dia yang membantu memikirkan mulai dari branding hingga funneling marketingnya sampai purchase atau sales. Sisanya masih dipikir sama CEO. Masalah pajak, masalah gaji karyawan, masalah cuti, masalah izin, masalah macam-macam, semuanya masih CEO. Hingga pada satu titik seorang CEO dia harus berbagi tugas untuk mengelola cash flow keuangan, harus diperankan sama partner yang lain yang diberi label dengan istilah CFO, Chief Finance Officer. CFO kemudian dia akan melakukan tanggung jawabnya untuk mengelola cash flow, kemudian mengelola keuangan, financial projection dan sebagainya. Sisanya masih dipikir sama CEO, karyawan, urusan dapur, urusan gaji gitu. Hingga pada satu titik dia memang harus berbagi peran lagi dan diajaklah partner yang bertanggung jawab untuk mengurusi seluruh operasional kantor, dan dia dilabeli sebagai COO, Chief Operational Officer. Seorang COO kemudian dia akan membantu di bidang misalnya HRD atau ngurusin karyawan, kemudian yang mengurus semua kesejahteraannya tim. Kemudian sisanya masih tetap CEO, sehingga pada satu titik ketika produknya memang harus berkembang banyak, maka diajaklah partner yang dikasih label dengan CPO, Chief Product Officer. Tentunya tidak semua peran ini fit dengan satu perusahaan ya. Jadi satu perusahaan itu pasti punya komposisi yang berbeda. Jangankan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, itu sudah pasti berbeda komposisinya tergantung stage levelnya. Jangankan antar perusahaan ya, dengan satu perusahaan aja, perusahaannya sendiri dibandingkan dengan kurun waktu beberapa waktu yang lalu pasti akan mengalami perubahan. Yang awalnya hanya digawangi oleh 2 orang berkembang menjadi 3 orang, 4 orang, dan akhirnya menjadi banyak. Itu tadi beberapa peran yang sangat signifikan terhadap suksesnya produk digital. Selebihnya dalam sebuah struktur organisasi tentu ada garis koordinasi. Seorang CEO tidak mungkin langsung mengintervensi pekerjaannya CTO, melainkan dia harus melewati CEO. Maka di situ ada struktur organisasi yang kemudian muncul garis koordinasinya. Nah, garis-garis itu gunanya untuk mengetahui bagaimana koordinasi itu dilakukan. Demikian ulasan singkat mengenai peran-peran yang sangat signifikan berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah produk digital. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.